Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Rabu tanggal 3 Februari tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Demikian firman-Nya. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anak, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu peran bapak-bapak. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, perlu kita ketahui bahwa cara orang tua mendidik anak sangatlah menentukan perkembangan anak-anak. Jika mereka gagal mendidik anak dengan tepat, maka anak-anak nantinya akan berpotensi menjadi anak yang sulit untuk dipegang. Dan lebih buruk lagi saudara-saudara, dia akan menjadi calon pejabat dan perusak masyarakat. Karena itu, pendidikan anak merupakan satu hal yang perlu dipikirkan secara serius dan tidak boleh diabaikan. Kalau anak-anak dididik dengan baik dan benar, mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang bermoral, yang mempunyai cara hidup yang sangat integratif. Alkitab saudara-saudara dengan ketat mengajarkan konsep ini. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sungguh luar biasa saudara-saudara pesan Tuhan ini. Dalam aspek pendidikan anak, sapaan Tuhan saat ini memberikan penekanan lebih serius kepada bapak-bapak. Ada 3 alasan mengapa ataupun yang mendasari penekanan ini. Pertama, Alkitab memberikan penekanan yang berbeda dengan apa yang dunia mengerti. Dunia sudah mengerti secara teoritik fakta dan realita bahwa ibu banyak berperan dalam perkembangan anaknya karena dia mempunyai lebih banyak waktu untuk mendidik anak. Dengan kata lain saudara-saudara, pendidikan anak merupakan tugas ibu dan bukan tugas bapak. Justru menjadi aneh saudara-saudara jika ibu tidak mendidik dan membesarkan anaknya dengan baik. Asumsi seperti ini terlalu ekstrim dan perlu dibereskan. Seorang ayah tidak bisa meninggalkan tanggung jawab saudara-saudara, tanggung jawab pendidikan anak, dan menyerahkan seluruh aspek pendidikan kepada ibu, karena dia sendiri berperan sebagai wakil Allah dalam keluarga. Alkitab secara konsisten dari perjanjian lama sampai perjanjian baru tidak pernah mengabaikan peranan ayah, peranan bapak dalam mendidik anak. Sementara saat ini saudara-saudara, kebanyakan para bapak tidak mau bertanggung jawab dalam pendidikan anaknya. Inilah satu sikap yang dengan sengaja melawan kebenaran firman Tuhan. Seorang bapak harus mengajarkan dalam keluarganya nilai-nilai ketegasan, kesetiaan, kejujuran, kesabaran, keberanian, kerajinan, dan manfaat yang praktis. Karena seorang bapak adalah imam di tengah-tengah keluarga. Dan apa yang dituntut dari anak-anaknya itu, dia sendiri harus mempraktekkannya, mencontohkan nilai-nilai kebajikan di dalam kematangan sikapnya sendiri. Para bapak, janganlah mematahkan semangat anak-anak. Padukanlah kasih sayang dengan wewenang kelemah lembutan dan rasa simpati dengan larangan yang tegas. Mari kita gunakan saudara-saudara sebagian waktu kita, waktu yang senggang untuk anak-anak.
Kenalilah anak-anak kita. Bergaullah dengan mereka dalam pekerjaan dan olahraga. Dan menangkanlah kepercayaan mereka. Jadilah persahabatan dengan anak-anak, terutama dengan anak-anak lelaki kita. Dengan cara ini saudara-saudara, kita akan menjadi suatu pengaruh yang kuat bagi kebaikan anak-anak. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di tengah dunia ini memang sangat sulit bagi orang tua untuk selalu menjaga anaknya, karena terlalu banyak pengaruh luar yang mencoba mempengaruhinya, terlebih lagi di zaman modernisasi ini. Oleh karena itu, orang tua harus memberikan bekal kebenaran yang secukupnya sehingga dia mempunyai kekuatan untuk bertahan dalam segala macam situasi. Ingatlah, orang tua adalah Allah yang kelihatan bagi anak-anak. Oleh sebab itu, kita sebagai orang tua, mari kita nyatakan dalam hidup kita kasih Allah yang mendidik buat anak-anak, bukan kasih yang mematikan. Biarlah melalui kebenaran firman ini, kita selaku orang tua, khususnya kaum bapak, semakin memahami peran kita di tengah-tengah keluarga. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini, yang menekankan kami agar memahami peran sebagai orang tua, khusus kaum bapa. Mari Kau menerangkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan dalam setiap kehidupan para pendengar dimanapun berada, sehingga ke depan Tuhan kami anak-anak menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak kami, bukan yang makin membawa mereka kepada kehancuran dan kebinasaan, tapi pribadi kami, sikap kami menjadi tuntunan bagi setiap anak-anak untuk menghadapi segala sesuatu yang akan mereka hadapi dalam perjalanan kehidupan ini. Tuhan Yesus yang baik, izinkan para pendengar ketika mereka sakit Engkau berikan kesembuhan, ketika mereka lemah Engkau berikan kekuatan, ketika mereka berhadapan dengan persoalan mari Engkau berikan jalan keluar. Karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Pada kesempatan ini juga hamba tidak henti berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu, itu juga yang telah Engkau percayakan kepada istriku yang juga adalah hamba-Mu. Berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka Tuhan. Ketika mereka sakit, berikan kesehatan. Setiap kerinduan mereka, mari Tuhan yang campur tangan. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, hamba juga berdoa untuk saudara-saudari dimanapun mereka berada. Kebalut bungkus mereka dengan kasih dan rahmat, sehingga ketika mereka sakit Tuhan, sebagaimana itu Mengenai dia mendapat kuasa kesembuhan. Yang lemah dikuatkan, yang ada persoalan mendapat jalan keluar, karena memang tidak mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang sangat mengerti dan peduli akan kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, penuh kasih dan penuh rahmat, hamba juga tidak henti-hentinya berdoa untuk istriku dan anak-anakku yang ada di Batam. Engkau kuasai mereka, Engkau pagari mereka Tuhan dengan kasih-Mu, sehingga hidup mereka selalu dibalut oleh kasih dan kerinduan untuk mengasihi sesama, terlebih lagi mengasihi Tuhan. Berikan kesehatan Tuhan buat mereka, jadikan mereka menjadi khotbah yang hidup dalam setiap hari-hari yang Tuhan berikan. Inilah doa hamba-Mu Tuhan di pagi hari ini, yang hamba percayakan hanya di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.